Tahap pertama lur ya, proses ke Jepang dengan visa magang. Kita belajar selama 3 bulan. Kapan kita bisa melihat gaji kita? Belajar bayar 10 juta lur. Di Jepang katanya bisa potong gaji ya bang ya. Ada program yang 1 tahun, ada juga yang 3 tahun. Perbedaan ikuse Soryo itu sama magang itu apa sih? Halo lur, ketemu maning karo wong ngapak sing ana neng Jepang. Nah, jadi hari ini tuh saya ingin membuatkan video bagi teman-teman yang ada di Indonesia karena banyak sekali yang komen ataupun DM di Instagramku lur. Bang, tolong buatkan tutorial atau cara proses magang ke Jepang. Bang, tolong jelaskan cara-cara untuk berangkat ke Jepang. Bang, apa saja sih visa yang ada di Jepang bang? Banyak sekali lur, saya sampai mau jelasin itu satu persatu. Itu katakan bukannya males tapi karena berbenturan lur ya, takutnya nanti ketika dijelasin satu persatu agak lama ya lur ya. Nah, saya di sini itu akan membuatkan cara berangkat ke Jepang dengan visa magang lur. Ini sesuai dengan pengalaman saya yang saya alami lur. Jadi kalau seandainya kok ada pengalaman senpai-senpai yang beda, tolong komen di bawah ini. Barangkali komennya itu bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Yang program baru ini yang namanya itu Ikse Suryo. Nah, itu program yang baru penggantinya program magang. Tapi nanti saya akan buatkan ketika ada komen, bang, yang buatkan itu Ikse Suryo itu apa sih bang, perbedaannya magang sama magang. Nah, saya akan buatkan di video selanjutnya kalau ada yang komen seperti itu. Untuk tahap pertama lur ya, proses ke Jepang dengan visa magang. Yaitu tahap pertama itu kita harus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Nah, belajar bahasa Jepang itu ada dua lur, secara mandiri maupun lewat LPK. Nah, kalau dulu saya itu lewat LPK lur. Nah, habis itu saya bisa berangkat ke Jepang. Nah, bisa dari teman-teman bisa lewat mandiri kalau seandainya mau, bisa lewat YouTube, Google ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kan banyak tutorial-tutorial cara-cara belajar di Jepang kan lur ya. Nah, itu bisa dipelajari lur, cara-caranya lur. Kalau saya tapi lewat LPK. Kalau lewat LPK lur ya, itu nanti kita belajar selama 3 bulan. Tapi dikarenakan ada program baru ya lur ya, yang itu yang namanya Ikse Suryo itu katanya sih ditambah menjadi 1 bulan menjadi 4 bulan belajar kita bahasa Jepang. Nah, itu ada yang menerapkan 4 bulan, ada yang juga menerapkan 3 bulan lur, tergantung LPK-nya masing-masing. Nah, nanti di dalam 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun 1 bulan setengah ataupun 2 minggu ataupun tiga bulan itu nanti kita diikutkan wawancara lur. Jadi kita belajar, kita juga diikutkan wawancara. Nah, nanti sensei itu biasanya itu menyeleksi mana yang sudah pantas untuk diikutkan wawancara dan juga mana yang belum gitu loh lur. Itu biasanya sensei itu menilai dengan kegiatan aktivitas selama sehari-hari kita. Biasanya sensei yang benar itu lur, itu sebelum di wawancara sama orang Jepang itu biasanya itu ditawarin terlebih dahulu lur jobnya. Contoh, ini ada job pertanian, nah mau diambil apa enggak? Kalau seandainya kok siswanya minat dengan bidang pertanian, ya nanti akan dibuatkan CV dan langsung diikutkan wawancara. Tapi kalau seandainya kok siswanya itu nggak bisa atau nggak minat, nanti diikutkan dengan sesuai dengan kriteria siswanya gitu loh lur. Kalau seandainya kok dikoder lolos nih lur ya, wawancara sama pihak Jepang. Nah, nanti kita akan namanya pemantapan lur. Pemantapan itu atau pendidikan, itu bisa disebut pendidikan atau pemantapan selama 3 bulan. Itu tergantung SO-nya ya lur ya. Ada yang pemantapan 3 bulan, ada yang cuma 1 minggu, ada yang 1 bulan. Itu tergantung SO-nya. Dulu saya pemantapan itu kurang lebih nggak nyampe 1 bulan, 2 mingguan saya pemantapan. Nah, sebenarnya cepat dikarenakan teman saya belum buat paspor, jadi harus nunggu teman saya untuk membuat paspor terlebih dahulu. Nah, terus kapan kita bisa melihat gaji kita? Nah, untuk melihat gaji kita nanti dan penempatan, nah itu ada di tanda tangan kontrak. Nah, nanti setelah
dinyatakan lolos nih dari pihak bosnya itu. Ini nanti yang lolos itu dari nomor sekian sekian. Nah, contoh nomor 7. Nah, nomor 7 lolos. Nanti ketika kontraknya sudah turun, nanti kita disuruh tanda kontrak, nanti dijelaskan sama sensei, ini nanti gajinya sekian, potongannya sekian, penempatannya sekian, kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, kerjanya nanti seperti ini. Nanti dijelaskan secara detail. Nah, setelah tanda kontrak sudah, pemantapan selama 3 bulan ataupun tergantung SO-nya lur ya. Nanti setelah itu biasanya ada yang pulang ataupun ada yang langsung berangkat lur. Nah, gitu lur. Itu tergantung SO-nya juga lur. Untuk SO jadi kebijakan SO itu kan beda-beda lur ya. Jadi tidak bisa menyamakan SO1 sama yang lain. Itu tergantung kebijakan SO-nya masing-masing. Nah, nanti ketika kita sudah berangkat lur, terbang ke Jepang, nanti biasanya kalau magang itu nanti dijemput sama kumiai. Nah, nanti kumiai itu nunggu di bandara. Nah, ketika kita sudah keluar dari pintu bandara nih lur ya, nanti kumiai itu sudah standby menjemput kita. Nah, kumiai itu apa? Kumiai itu nanti yang akan mengurusi kita selama kita hidup di Jepang. Jadi apapun keluh kesah kita selama di Jepang, entah itu nggak digaji, entah itu perusahaannya bangkrut, entah itu bosnya galak, entah itu lembur nggak digaji, nanti diceritakan ke kumiai, jangan di SO, jangan di LPK. Nah, gitu lur ya. Alurnya itu seperti itu, dilaporkan ke kumiai, nanti kumiai baru langsung ngomong ke perusahaannya gitu lur. Jadi nggak bisa lapor ke SO, nggak bisa kita lapor ke LPK ataupun sensei kita di Indonesia. Paling kalau seandainya kita lapor ke sensei, paling cuma dikasih solusi doang. Nah, terus masalah biaya lur, kayak banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini lur. Masalah biaya, masalah gaji, masalah banyak sekali tentang masalah keuangan. Nah, untuk biaya sendiri lur ya, untuk magang itu kisaran 30 sampai 45 lur, kurang lebih lur. Nah, mungkin kalau seandainya 50 ke atas itu saya rasa kemahalan lur. Untuk di wilayah Jawa lur, itu kemahalan banget untuk di atas 50. Maka dari itu masih banyak LPK yang di bawah 35 di bawah 45 lur. Itu masih banyak LPK magang yang cuma mengeluarkan di bawah 45 itu masih banyak. Jadi kalau di atas 50 itu jangan mau lur. Prakteknya gimana? Nah, dulu saya belajar bayar 10 juta lur. Dulu saya belajar 10 juta. Itu sudah mendapatkan fasilitas semua, baik dari makan, asrama, buku, seragam dan lain-lain, itu sudah dapat semua. Nah, itu 10 juta itu dibayar dicicil lur, bisa baik itu nanti 1 bulan itu berapa ataupun intinya dalam 3 bulan itu kita harus membayar 10 juta. Nanti setelah kita sudah keterima lur ataupun kita sudah tanda tangan kontrak, nah nanti di situ pihak SO-nya itu disuruh kita DP lur, DP. Nah, DP itu contoh kalau dulu saya dapat SO yang 30 juta lur. Jadi total biaya berangkat saya dari awal sampai akhir, sampai berangkat ke Jepang, totalnya itu 40 lur. Itu untuk membayarkan dari LPK sama SO, totalnya 40. Dari LPK-nya itu saya 10, dari SO-nya 30, jadi 40. Nah, kenapa beda? Nah, LPK itu tempat pembelajaran lur, kita belajar, dan SO itu tempat untuk mengirimkan kita berangkat ke Jepang untuk wawancara kita ke pihak Jepang. Setelah itu ketika kita sudah DP lur, sudah tanda kontrak, sudah DP, entah itu 15 ataupun 10 juta. Nah, nanti ketika kita mau terbang ke Jepang lur, ini mau terbang ya lur ya, itu nanti kita disuruh lunasin lur. Nah, disuruh lunasin biaya-biaya proses ke Jepangnya itu lur. Terus ada pertanyaan seperti ini, Bang, di Jepang katanya bisa potong gaji ya Bang ya? Bang, di Jepang bisa potong gaji nggak sih Bang? Masih banyak yang belum paham tentang potongan gaji gitu lur. Sebenarnya lur, untuk ke Jepang sama di Korea itu tidak ada potong gaji, tapi semua gaji itu diterima sama kita lur. Gaji itu diterima sama kita. Nah, nanti untuk adapun kita mau ngelunasin utang kita sama pihak LPK, itu nanti kita membayarkan ke LPK lur. Jadi
Kaisa atau perusahaan membayar ke kita gaji kita, nanti kita membayar ke perusahaan ke LPK itu yang kita utangi dana talang, pakai dana talang itu lah lur ya. Jadi ke Jepang itu adanya dana talang lur, tidak ada dana potong gaji. Jadi ketika kita dana talang itu kan biasanya kita talangin sama pihak LPK atau SO itu. Nanti ketika kita sudah nyampe di Jepang itu nanti ya gitu yang saya jelaskan, yaitu kita membayar ke LPK-nya, baik nanti dari keluarganya membayar ke LPK ataupun dari orangnya itu membayar ke LPK. Jadi tidak ada namanya potong gaji. Gaji semuanya itu diterima pemagang ya lur ya. Semuanya diterima oleh pemagang. Dan juga ada program yang 1 tahun, ada juga yang 3 tahun lur. Nah biayanya juga prosesnya itu beda-beda lur. Biasanya yang 1 tahun itu biayanya itu 25 juta lur. Biasanya seperti itu lur. Nah untuk yang 3 tahun itu, nah nanti biasanya itu di atas 35 lur untuk biayanya lur. Mungkin itu penjelasan tentang magang lur. Tapi kalau seandainya kok ada pertanyaan, bang gimana sih proses Tokutegino bang, itu perbedaan ikuse Soryo itu sama magang itu apa sih bang? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya lur, kalau ada pertanyaan seperti itu lur ya. Dan juga nanti kalau seandainya kok bingung untuk menentukan LPK nanti bisa DM di Instagramku ataupun komen di bawah ini. Nanti akan saya bantu mencarikan LPK yang amanah. Karena banyak sekali lur, di Indonesia itu banyak sekali LPK atau oknum-oknum yang nakal lur. Ya, contoh kita suruh bayar sekian, banyak teman saya juga seperti itu. Nanti ujung-ujungnya nanti orangnya kabur, nggak mau tanggung jawab lur, nanti uangnya hangus. Itu banyak sekali oknum-oknum di Indonesia yang seperti itu lur. Jadi dalam memilih LPK itu juga nanti akan membuat kita di Jepang itu nyaman lur. Contoh dalam pekerjaannya, jadi tergantung kita kerja di Jepang itu tergantung dari LPK-nya lur, yang kerja sama-sama di Jepang itu. Kalau SO-nya bagus, nanti kerja di Jepang juga bagus lur. Contoh gajinya besar, perusahaannya baik, perusahaannya bagus, nanti itu mempengaruhi lur. Emang rezeki, tapi rezeki kan harus dicari lur, jangan diem saja lur. Nah mungkin cukup penjelasan saya tentang magang. Nanti kalau seandainya ada atau pertanyaan-pertanyaan lain, bisa komen di bawah ini atau DM di Instagramku lur. Terima kasih yang sudah menonton. Salam wong ngapak sing ana neng Jepang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dalam membuat video bersemangat.